SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadan nahar wa khaira ma ba'dah, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadan nahar wa syarri ma ba'dah. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang menjelang sore ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan dan pertemukan kita kembali di tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi ini. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membasahi lisan ini sebagai wujud rasa syukur tiada terhingga atas berbagai kenikmatan dan karunia-Nya yang hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkan kita di salah satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Saat ini kita berada di bulan Rajab, satu di antara 4 bulan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan Hijriyah ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Sebagian ulama tafsir mengungkapkan alasan dibalik pengkhususan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena 4 bulan ini dianggap sebagai bulan keramat menurut masyarakat jahiliyah kala itu, sehingga mereka anti menumpahkan darah. Peperangan pun tidak akan dijumpai di 4 bulan tersebut. Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwasanya disebut yakni hurum itu karena memang bulan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan dari segala bentuk kedzaliman dan kemaksiatan. Hal ini diperkuat pendapat dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau pernah menuturkan Allah Subhanahu wa taala sengaja mengkhususkan dan menspesialkan 4 bulan ini agar kita sadar dan mengerti bahwasanya di 4 bulan ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab yang saat ini kita berada, agar kita faham bahwa setiap kedzaliman sekecil apapun akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, pun demikian dengan ketaatan sekecil apapun juga akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan masih di ayat yang sama, surat At-Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah engkau berbuat kedzaliman sekecil apapun. Disebutkan di dalam tafsir Al-Jalalain, menyebutkan ini adalah bukti bagaimana kedzaliman yang pada dasarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Hanya saja di 4 bulan haram ini kedzaliman itu sangat benar-benar ditekankan untuk dijauhi. Oleh karena itu jangan sampai kita mencederai kesucian bulan-bulan haram ini, dan jangan pula lisan, hati hingga seluruh anggota badan kita ini menodai kemurnian bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan ini. Pun demikian bulan Rajab ini mengingatkan kita dengan dekatnya gerbang bulan Ramadan yang sudah kita idam-idamkan kedatangannya. Sebentar lagi insya Allah kita akan menyambut tamu agung yang sudah kita nanti kehadirannya. Maka kata para ulama sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, bulan Rajab ini adalah masa-masa emas layaknya seorang petani bercocok tanam, karena ini adalah
momentum yang tepat. Sedangkan bulan Sya'ban yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa sampaikan di bulan yang mulia tersebut, ibarat Pak Tani, itu adalah masa-masa emas untuk menyiangi. Karena di bulan Sya'ban itulah Pak Tani sudah merasakan hasilnya sudah mulai sedikit menguning, pertanda masa panen akan segera tiba. Adapun yang di bulan Ramadan diibaratkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala, ini adalah masa panen, masa memetik yakni buahnya. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak elok dan tak etis bila seorang muslim hanya mengharapkan masa panen tapi sebelumnya tak pernah berjuang, tak pernah bersusah payah, tak ada pengorbanan sama sekali. Padahal kita tahu yakni jamaah yang dirahmati Allah, masa panen artinya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini tergantung kepada kebiasaan kita selama ini. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul kullu ya'malu ala syakilatih." Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwasanya harapan pun demikian dengan pengharapan dan keinginan seorang hamba seringkali terwujudkan itu karena memang efek dari rutinitas dia sebelumnya. Maka jangan harap kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya ampunan pahala selama nanti di bulan Ramadan kalau sebelumnya kita tidak pernah merutinkan amalan-amalan tersebut. Maka kelak Ramadan itu bukan menjadi sebuah karunia, tapi sebaliknya Ramadan itu akan menjadi beban bagi orang-orang yang belum siap untuk menyambutnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tentunya memudahkan langkah kita di bulan Rajab ini untuk benar-benar mempersiapkan perbekalan yang cukup, karena Ramadan penuh dengan ujian dan rintangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya siang hari ini kita akan melanjutkan kajian fikih sirah nabawiyah, dan tema yang akan kita angkat pada sesi yang pertama ini adalah tentang masa menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah masa-masa emas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu banyak wanita-wanita yang punya jasa besar, kontribusi yang luar biasa di lembaran awal sejarah panjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia belia. Siapa sajakah mereka? Dan kiranya pelajaran penting apa yang bisa kita petik darinya? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, mulai dari detik-detik kelahirannya, mulai dari TTL-nya, sampai kemudian pemberian nama, sampai yakni pembahasan pelajaran dan hikmah yang bisa kita petik dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam masih panjang perjalanan hidupnya. Makanya kisah ini seringkali disebutkan di dalam hampir seluruh kitab-kitab sejarah, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus berpindah dari pengasuh ke pengasuh yang lain, dari satu wanita yang menyusui ke wanita yang lain yang menyusuinya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kelak harus berpindah dari kota metropolitan kota Makkah yang terpaksa harus tinggal di daerah pedalaman, di daerah yakni Taif, yang sangat yakni jauh dari kota, yang hingar-bingar dengan kekufuran dan kesyirikan. Nah disinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan kali ini dan tema siang hari ini, insya Allah mudah-mudahan sesi pertama bisa kita tuntaskan masa menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar nanti di sesi yang kedua kita bisa membahas tema yang kedua, yaitu haditsatu syaqqis sadr, atau yang dikenal dengan pembedahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan masa-masa emas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia dini, di usia yang belia, kita akan sampaikan faedah yang pertama. Siapa sajakah wanita-wanita yang punya jasa besar di masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapakah yakni perempuan-perempuan yang punya kontribusi besar untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia dan di masa kecilnya? Para ulama menyebutkan bahwasanya ada 5 perempuan, ada yang mengatakan 4 perempuan, bahkan ada yang menyebutkan sampai 6 wanita yang punya jasa besar di masa kecilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada perbedaan di kalangan yakni para ulama? Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6.
Karena perbedaan ini disebabkan status dari wanita-wanita tersebut. Karena tidak semuanya ternyata menjadi wanita yang menyusui langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian di antara wanita yang disebutkan oleh para sejarawan statusnya hanya sebagai pengasuh. Maka disinilah kita akan sebutkan yakni seluruh wanita-wanita tersebut, dan nanti kita akan sampaikan pula bagaimana status dari setiap wanita tersebut. Wanita pertama yang tidak bisa kita lupakan, punya jasa yang paling besar di masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Aminah binti Wahab. Beliau adalah siapa? Ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah wanita yang pertama. Ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat hanya beberapa hari saja menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyatakan cuma 3 hari, subhanallah. 3 hari menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian langsung dilepas ke wanita yang lain. Ada yang mengatakan 7 hari. Ini adalah pendapatnya Ibnu Jamaah rahimahullahu ta'ala. Tidak 3 hari tapi 7 hari, 1 pekan. Itu adalah masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersamai oleh ibundanya tercinta. Tapi ada pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya bukan 7 hari tapi 9 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersamai oleh ibundanya. Allahu ta'ala a'lam yani bisawab, karena minimnya riwayat tentang berapa harikah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibersamai oleh ibundanya. Para sejarawan sepakat bahwasanya tidak lebih dari 10 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam lingkungan keluarganya sendiri bersama ibundanya tercinta. Taib. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah berlalunya kurang dari tidak lebih dari 10 hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus disusui oleh wanita yang lain. Apa alasannya? Apakah memang ibunya memang benar-benar tega banget, setega itukah seorang ibu harus melepas anaknya yang baru lahir, kemudian disusui oleh orang lain dan wanita lain? Ternyata kalau kita tilik dari budaya dan kebiasaan masyarakat jahiliyah, memang ada 2 alasan mendasar kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya beberapa hari kemudian dilepas ke wanita yang lain. Alasan yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, budaya masyarakat jahiliyah terutama dari suku Quraisy itu sudah mengakar kuat. Anak-anak yang baru lahir itu biasanya hanya beberapa hari kemudian dilepas kemana? Ke wanita-wanita yang siap untuk menyusui, dan itu sudah ada profesi khusus. Dan itu yang dilakukan oleh ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti tradisi dan budaya masyarakat jahiliyah kala itu. Alasan yang kedua, para sejarah mengungkapkan ini memang kehendak dan keinginan pribadi dari ibundanya tercinta. Kita tahu itu tradisi, tapi nggak semuanya, nggak semua ibundanya rela, bahkan kemudian melepas begitu saja setelah putra yang sudah dikandungnya berhari-hari berbulan-bulan lamanya lahir. Meskipun itu tradisi, tapi Aminah binti Wahab punya alasan yang kedua yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus segera dilepas, karena punya keinginan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang segera harus berpindah ke yang lain. Makanya nanti kita akan sampaikan beberapa faedah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia sedini itu harus dilepas di kota yang sangat jauh, daerah Taif. Ada yang memperkirakan jarak maka dengan Taif sekitar 40 km, subhanallah. Ini adalah daerah yang cukup jauh untuk usia sedini itu. Apakah memang benar-benar ibunya tega? Nanti banyak hikmah yang bisa kita petik dari upaya ibundanya tercinta menjauhkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota metropolitan. Ini adalah wanita pertama yang punya jasa besar di masa kecilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ibundanya tercinta Aminah binti Wahab. Adapun wanita yang kedua, berarti Aminah statusnya itu adalah wanita yang pernah menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, dan beliau juga sebagai pengasuh, meskipun hanya beberapa hari saja. Ini statusnya Aminah binti Wahab. Wanita yang kedua itu adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman ini memiliki nama asli Barakah binti Sa'labah al-Habasyiyah. Yani Barakah, yani binti Sa'labah al-Habasyiyah. Beliau dari Habasyah, dari Ethiopia. Sejatinya bukan Halimah, Ummu Aiman atau Barakah binti Sa'labah al-Habasyiyah ini adalah warisan dari ayahnya tercinta.
Jadi ketika ayahnya Nabi SAW meninggal, itu mewariskan seorang budak wanita yang bernama Ummu Aiman atau Barokah binti Sa'labah al-Habasyiyah. Dan itulah yang kemudian selalu melayani kebutuhan harian, baik yakni untuk istrinya tercinta yaitu Aminah, pun ketika Nabi SAW yakni dilahirkan di usia yang masih yakni belia. Dan kelak Ummu Aiman ini akan dibebaskan, dimerdekakan oleh Nabi SAW ketika Rasulullah SAW menikah dengan siapa? Dengan Khadijah di usia sekitar 25 yakni tahun. Baru kemudian ketika Nabi SAW diutus sekitar 40 tahun di usia Nabi SAW, Ummu Aiman ini akan menikah dengan siapa? Dengan Zaid hibbun Nabi SAW, Zaid ibnu Haritha, yang kelak akan lahir dari rahimnya ibnu hibbir Rasulullah SAW, yaitu Usama bin Zaid. Ini adalah runtutannya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummu Aiman statusnya jelas. Beliau adalah seorang sahabiyat. Maka ketika disebut namanya, disunahkan kita at-taraddi biha radhiyallahu taala anha. Beliau telah masuk Islam dan mati dalam kondisi muslim, dan kita tahu suaminya adalah seorang sahabat Zaid ibn Haritha, dan putranya adalah seorang panglima militer yang terkenal dan tersohor yaitu Usama bin Zaid. Nah, di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi silang pendapat di kalangan para ulama adalah statusnya Ummu Aiman ini. Apakah beliau pernah menyusui Nabi SAW ataukah hanya sebagai pengasuh saja untuk Nabi SAW? Ada dua pendapat di kalangan para ulama dan sejarawan. Tapi pendapat yang lebih mendekati kebenaran, Ummu Aiman ini hanyalah mengasuh Nabi SAW dan tidak pernah menyusui Nabi SAW. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad. Pun demikian dikutip oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali di dalam kitabnya Al-Khulasa Al-Bahiyah fi Ahdath As-Sirah Nabawiyah, di mana kedua ulama besar ini di dalam kitab mereka berdua menyatakan bahwasanya Ummu Aiman atau Barokah binti Sa'labah al-Habasyiyah hanya sebagai pengasuh untuk Nabi SAW saja, dan statusnya bukan wanita yang pernah menyusui Nabi SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ummu Aiman ini punya hubungan yang sangat dekat sekali dengan Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW seringkali mengunjungi. Bahkan disebutkan dalam riwayat, saking seringnya Nabi SAW punya rutinitas untuk menjenguk dan mengunjungi Ummu Aiman inilah, pasca wafatnya Nabi SAW kelak nanti, hal itu diteruskan oleh dua sahabat setianya Nabi SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, kala itu merasakan ada satu kebiasaan yang seharusnya tetap kita jaga. Salah satu sunnah yang harus kita lestarikan. Yang akhirnya mereka berdua ini menjenguk Ummu Aiman. Bahkan suatu hari Ummu Aiman disebutkan dalam Sahih Muslim itu pernah menangis. Ya, akhirnya mereka berdua, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma, ini bertanya kepada Ummu Aiman, "Ma yubkik?" Apa yang menjadikan engkau menangis? Ini pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat ini menjadi pilihan terbaik? Fakana khairun indallah li rasulih. Kematian dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah skenario terbaik dari Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dari Ummu Aiman radhiyallahu taala anha? Beliau menyatakan bahwasanya, aku menangis ini bukan hanya sekedar karena kematian Muhammad. Bukan hanya sekedar beliau sudah dianggap seperti anaknya sendiri, karena mulai dari kecil Ummu Aiman ini punya jasa besar. Tapi yang menjadikan beliau menangis apa? Linkita khabaris sama. Karena wahyu sudah terputus. Karena ini adalah masa-masa indah, pengalaman yang berharga. Karena Ummu Aiman itu bisa merasakan langsung, tahu ketika wahyu itu turun. Ummu Aiman pun merasakan kenikmatannya ketika wahyu demi wahyu, ayat demi ayat, terkadang surat demi surat itu turun kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi dengan wafatnya Nabi SAW, kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang akan mati. Tapi bedanya dengan wafatnya Nabi SAW berarti otomatis inqita' khabaris sama, wahyu yang turun dari langit akan terputus ini selamanya. Hal inilah yang menjadikan aku menangis ketika mendengar alasan demikian yang dilontarkan oleh Ummu Aiman radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala anha. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum akhirnya kemudian ikut menangis, fabakaya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah wanita yang kedua, Ummu Aiman, ya, statusnya beliau adalah seorang pengasuh saja dan tidak pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang ketiga, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Ya, wanita yang ketiga adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Insyaallah wanita ini tidak asing. Ya, hampir di buku-buku sejarah semenjak kita SD dahulu, wanita ini sering disebut yani pula. Berbeda dengan Ummu Aiman, tidak semua buku-buku sejarah diktat kita waktu SD belajar sejarah tidak semuanya mencantumkan. Tapi kalau Suwaibah dicantumkan nama ini. Siapakah yani dia, jamaah yang dirahmati Allah? Suwaibah al-Aslamiyah ini adalah mantan budaknya Abu siapa? Yani Abu Lahab. Nama ini sangat masyhur. Ya, beliau dahulu adalah mantan budaknya Abu Lahab. Kemudian karena merasa iba terhadap yani keponakannya, lahir dalam kondisi sudah yatim, akhirnya Abu Lahab karena merasa iba, pun demikian kedekatan emosional karena dia adalah ponakannya, maka memerintahkan yani kepada Suwaibah al-Aslamiyah untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Berkaitan dengan statusnya, muslimkah Suwaibah ataukah dia tetap mengikuti ajaran masa lalunya sebagaimana masyarakat yani jahiliyah pada umumnya, termasuk Abu Thalib yang sudah ma'ruf ya, mati dalam kondisi kekafirannya. Di sini ada silang pendapat di kalangan yani para ulama. Tapi pendapat yang paling kuat yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Suwaibah al-Aslamiyah ini ya pantas disejajarkan bersamaan dengan para sahabiat yang lain. Karena para ulama dan sejarawan lebih condong dengan pendapat bahwasanya beliau mati dalam kondisi Islam dan sudah menetapkan yani diri sebagai seorang muslim di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu Suwaibah al-Aslamiyah inilah yani salah satu wanita yang selalu didamba-dambakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah pun seringkali dikirim oleh dia. Khadijah pun seringkali mengirim kadang-kadang baju, kadang-kadang perhiasan untuk Suwaibah al-Aslamiyah. Bahkan kematian dan wafatnya Suwaibah al-Aslamiyah ini menjadikan Nabi SAW bersedih. Tepat yang di tahun 7 Hijriah setelah perang yani Khaybar, Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal Suwaibah al-Aslamiyah radhiyallahu taala yani anha. Dan ini adalah pendapat yani jumhur yani para ulama. Ya, termasuk yani di antaranya yani adalah Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu yani taala di dalam kitabnya Al-Isobah ya fi tamyiz yani as-sahabah mencantumkan Suwaibah al-Aslamiyah di antara para sahabiat. Pun demikian dengan Ibnu Abdul Bar misalnya di dalam kitabnya Al-Isti'ab juga mencantumkan Suwaibah al-Aslamiyah termasuk di antara para sahabiat. Pun demikian dengan ulama-ulama yang lain. Ya, salah satunya Syekh Albani rahimahullahu taala, pun demikian Dr. yani Ikram di dalam kitabnya As-Sirah Nabawiyah As-Sahihah, bahkan yani Dr. yani Sa'ad As-Safri hafidhahu taala juga menyatakan yang demikian bahwasanya Suwaibah mati dalam kondisi yani muslim. Maka tidak elok bila mana disebutkan nama ini kemudian kita tidak mendoakan kebaikan untuk yani beliau radhiyallahu taala yani anha. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan yani dengan Suwaibah al-Aslamiyah ini ada sebuah kisah yang dinukilkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Di mana kisah ini bersumber awalnya itu dari Urwah ibnu Az-Zubair. Urwah ibnu Zubair ini pernah mendapatkan cerita dari keluarganya Abu Lahab. Ya, karena kita tahu Suwaibah ini adalah mantan budaknya siapa? Yani Abu Lahab. Di dalam yani kisah ini
Urwah langsung mendengarkan kisah dari keluarganya Abu Lahab, bahwasanya di dalam mimpi salah satu keluarga Abu Lahab, setiap hari Senin Abu Lahab ini diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab yang melatar belakangi sebagaimana yang ada di dalam kisah ini? Karena jasa besarnya Abu Lahab dahulu pernah memerdekakan Suwaibah, kemudian menyuruh untuk menyusui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kisah ini memang disebutkan, didukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Namun, para ulama ilmu hadis setelah menganalisa, mencek dan meneliti riwayat hadis ini, memang masih diragukan kevalitannya. Kenapa demikian? Karena ada beberapa alasan jamaah. Yang pertama, riwayat ini tidak bisa diterima karena bertentangan dengan beberapa ayat, salah satunya surat Al-Furqan ayat 23. Di mana di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala firman faja'alnahu haba'am mansura. Artinya usaha, amal sosial orang-orang kafir ini tidak ada guna. Tidak akan bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Sebanyak apapun amal sosial orang kafir, seandainya dia mati dalam kondisi kafir, Al-Quran menyatakan salah satunya di dalam surat Al-Furqan ayat 23, maka seakan debu yang berterbangan. Bagaimana mungkin kita tahu statusnya Abu Lahab mati dalam kondisi kafir, ternyata amal solehnya ini berpengaruh dengan diringankannya siksanya. Ini bertentangan dengan surat Al-Furqan ayat 23. Makanya banyak ulama yang menyatakan riwayat ini bermasalah karena bertentangan dengan ayat. Dan tentunya ayat harus didahulukan daripada riwayat ini. Alasan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riwayat ini juga bertentangan dengan riwayat yang lain yang dianggap lebih sahih. Di mana ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan dalam Sahih Muslim. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidak ingatkah engkau dengan Ibnu Jud'an?" Ibnu Jud'an ini masih punya hubungan kerabat dengan Aisyah, terkenal dengan kedermawanannya, terkenal dengan amalan-amalan sosialnya. Dia sebutkan, Aisyah sebutkan radhiyallahu taala anha, amal-amal solehnya, bakti-bakti sosialnya, mulai dari menyambung tali silaturahmi, suka membantu orang yang membutuhkan, anak yatim dan para fakir miskin pun sering dibantu. Disampaikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan dari Aisyah cuma satu. Hal dzalika nafi'uhu ya Rasulullah. Apakah amal-amal sosial Ibnu Jud'an yang mati benar-benar dalam kondisi kafir itu kelak akan bisa memberikan manfaat untuknya di hari kiamat? Apa jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam? La, gak mungkin dan itu mustahil wahai Aisyah. Karena dia mati dalam kondisi kafir. Jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la yanfa'u. Li'annahu lam yakul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Karena dia tidak pernah bertaubat nasuha. Dia tidak pernah menyatakan keislamannya. Dia tidak pernah meninggalkan kekufuran dan kesyirikannya. Maka sebanyak apapun pundi-pundi dari amalan sosial dia untuk masyarakatnya, penduduknya, kedermawanannya dan seluruhnya ini sama, faja'alnahu haba'an mansura. Tidak akan yang bisa memberikan manfaat untuknya di hari kiamat. Makanya para ulama lebih condong untuk menjadikan hadis dari riwayat Aisyah yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ini dianggap lebih kuat daripada sekedar mengambil riwayat yang bersumber dari Urwah yang itu masih bermasalah. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ketiga kenapa riwayat tersebut ditolak? Karena riwayat ini mursal. Ya, di sini ada satu yang terputus kalau kita pelajari dari sisi sanadnya. Terlebih jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu sumbernya ini dari orang kafir. Ya. Sumbernya ini dari orang kafir. Belum lagi sumbernya ini berasal dan bersumber dari mimpi. Sudah berasal dari mimpi yang menyampaikan orang kafir. Kemudian dari kritik sanadnya bermasalah karena mursal. Maka ini menjadi alasan ketiga kenapa riwayat dari Urwah ini tidak bisa diterima. Ya, nah inilah di antara beberapa alasan yang dikemukakan oleh para ulama untuk menolak riwayat dari Urwah Ibnu Az-Zubair. Tapi ulama yang lain menyebutkan
seandainya memang riwayat ini benar-benar diterima, ya, anggap saja sudahlah diterima yakni saja riwayat ini, maka berarti Abu Lahab ini menjadi orang yang kedua mendapatkan keringanan, dan ini menjadi pengkhususan dan pengecualian, ya, setelah sebelumnya siapa? Abu Thalib. Kalau Abu Thalib yakni jelas, karena Nabi SAW yang menyatakan demikian. Yang jadi masalah riwayat ini bukan Nabi SAW yang menceritakannya, bersumber dari Urwah, ya, yakni Ibnu Az-Zubair, dan kita tahu yang beliau adalah cucunya Abu Bakar. Ya, nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Thalib jelas disebutkan dalam Sahih Bukhari. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Abu Thalib itu fi dhahin finnar. Ya, dia itu ada di neraka yang paling atas. Ya, kalau kita masak air, insya Allah yang atas itu enggak terlalu panas, yang paling panas yang ada di keraknya. Makanya Nabi SAW mengatakan, laula ana, kalau bukan karena syafaatku, lakana fid darkil aswal minan nar. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Kalau bukan karena syafaat yang aku berikan untuk Abu Thalib, pastinya dia akan berada di neraka yang paling bawah, di keraknya neraka. Nah, ini langsung Nabi SAW menyebutkan. Tapi kalau Abu Lahab, sebagaimana kita sampaikan riwayatnya agak sedikit yang bermasalah. Tapi sebagian ulama yang menyatakan, andai kata kita terima, berarti Abu Lahab ini menjadi orang kedua setelah, yakni Abu Thalib yang mendapatkan pengkhususan. Alasan Abu Thalib jelas. Begitu banyak perjuangan, pembelaan beliau, pun demikian perjuangan yakni beliau dari orang-orang kafir Quraisy yang ingin menyakiti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yakni alasan Abu Lahab, seandainya riwayatnya diterima, berarti ini tidak luput yakni dari apa? Yakni usaha Abu Lahab ketika memerdekakan yakni Suwaibah, kemudian menyuruhnya untuk menyusui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia dan di masa kecilnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kemudian statusnya dari Suwaibah al-Aslamiyah. Apakah Suwaibah al-Aslamiyah radhiyallahu taala anha ini sebagai wanita yang pernah menyusui plus yakni pengasuh, ataukah hanya pengasuh yakni saja? Para ulama sepakat yakni bahwasanya Suwaibah al-Aslamiyah ini adalah statusnya sebagai wanita yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti kita akan yakni sampaikan beberapa yakni saudara-saudara sepersusuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat Suwaibah ini. Ya, salah satunya insya Allah kita mengenalnya yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib, pun demikian dengan Abu Salamah. Ya, jadi beliau pernah menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam plus pernah mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah status yang disepakati oleh para ulama dan sejarawan. Ya, ini kesimpulan dari wanita yang ketiga. Wanita yang keempat, ini punya masa yang cukup panjang, hidup bersama dengan masa kecilnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita yang keempat siapa? Halimah, yakni binti yakni Abi Dzu'aib al-Sa'diyah. As-Sa'diyah ini dari Bani Sa'ad. Yani Bani Sa'ad, yani kala itu kebanyakan tinggal memang di daerah Taif yang cukup jauh. Berbeda dengan ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup di kota Madinah, di kota Makkah. Berbeda pula yani dengan Suwaibah, masih berkutat di kota metropolitan. Pun demikian dengan Suwaibah, sama. Tapi giliran Halimah As-Sa'diyah ini cukup yakni jauh. Jarak tempuhnya cukup jauh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus berpisah di usia sedini itu. Belum lagi kita tahulah ya, kondisi pedesaan, pedalaman dengan kondisi kota metropolitan tentunya berbeda dalam segala hal. Termasuk diantaranya adalah fasilitas yang memadai. Itu tidak akan yang bisa kita jumpai di daerah pedalaman. Ya, makanya nanti kita akan yang disambung dengan kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia itu, mau tidak mau harus ikut serta membantu keluarga Halimah dalam mengembalakan yakni kambing, yakni subhanallah. Ya, mau tidak mau. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Halimah binti Abi Dzu'aib, yakni As-Sa'diyah, ini adalah wanita yang punya jasa besar di masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya sangat masyhur. Bahkan disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab sejarah. Ya, di mana riwayatnya ini hampir semuanya rata-rata bersumber dari seorang perawi, yaitu Abdullah ibnu Ja'far. Ya, disebutkan di dalam yakni Sahih Ibnu Hibban, disebutkan oleh Imam At-Tabrani, disebutkan yakni pula oleh Ibnu Abi Ya'la, pun demikian yakni oleh Imam Baihaqi di dalam kitab-kitab hadis tentang kisah yang cukup panjang. Di mana kisah ini bermula ketika wanita-wanita
dari Bani Sa'ad yang kebanyakan mereka punya profesi sebagai wanita yang menyusui. Jadi menyusui ini adalah profesi yang banyak digeluti oleh Bani Sa'ad. Mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh. Ya, bersama dengan wanita-wanita yang lain untuk Halimah ditemani oleh suaminya. Naik unta, menempuh jarak yang cukup jauh hingga sampai di kota Makkah. Nah, disinilah di dalam kisah dan riwayat yang cukup panjang ini disebutkan bahwasanya Halimah semenjak awal itu memang sudah datang di rumahnya Aminah. Dengan harapan dan karena sudah ada informasi bahwasanya Aminah, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini baru melahirkan. Tapi setelah dilihat, ternyata anak yang baru dilahirkan ini statusnya sebagai seorang anak yatim. Ya, tentu anak yatim ini dianggap sebagai apa? Sebagai kalau bahasa kita itu ini akan bisa menimbulkan bencana, bala. Kemudian di sisi lain, apa yang bisa kita dapatkan dari anak yatim? Bapaknya sudah nggak ada. Kalau tidak nanti dapat uang sebagai ganti dari dia menyusui, dan itu pasti nominalnya sedikit karena dia nggak punya ayah, atau paling tidak ya sudahlah dikasih secara cuma-cuma atau gratis ini saja. Akhirnya kemudian dalam riwayat ini masih cukup panjang riwayatnya, Halimah ini kemudian meninggalkan rumah Aminah, berharap dapat bayi lain yang sekiranya masih lengkap kedua orang tuanya, paling tidak nggak yatim lah. Karena yatim ini bagi sebagian bangsa Arab dan masyarakat jahiliyah ini akan bisa menimbulkan bala bagi keluarga yang menerimanya, bagi keluarga yang merawat dan mengasuhnya. Ternyata di dalam riwayat yang cukup panjang ini beliau muter-muter di daerah kota Makkah, bahkan seluruh wanita Bani Sa'ad sudah banyak yang pulang dengan membawa hasilnya masing-masing. Bayi-bayi sudah ada dalam gendongannya masing-masing. Menyisakan Halimah seorang bersama dengan suaminya yang terus menemaninya. Karena dia juga merasa malu, masa pulang ke daerah asal harus dengan tangan hampa, mau tidak mau akhirnya dia kembali kepada Aminah, dan dari situlah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Kemudian banyak sekali riwayat-riwayat yang lain ditambah dengan keberkahan-keberkahan yang terjadi semenjak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dirawat dan diasuh oleh Halimah. Mulai dari perjalanan pulangnya ke kota Taif, ontanya itu sebenarnya sudah kurus kering. Tiba-tiba subhanallah kemudian menjadi gemuk. Ini disebutkan dalam riwayat tersebut. Bahkan Halimah yang kala itu memang dalam musim kemarau, air asinya itu sedikit. Tapi ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah digondeng oleh Halimah, subhanallah, air asinya kemudian bertambah, banyak. Belum lagi dengan kisah-kisah riwayat yang lain. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di daerah pedalaman, bagaimana keberkahan itu bisa dirasakan. Mulai dari jumlah hewan-hewan ternaknya semakin banyak, beranak pinak dan berkembang biak semakin banyak. Itu semua riwayatnya seringkali kita jumpai dan sering kita dengarkan, dan bahkan itulah kita dapatkan semenjak kecil. Tapi tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus bijak di dalam menyikapi kisah ini. Allah jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti akan membawa keberkahan dimanapun beliau berada. Itu sudah harga pasti. Itu adalah keyakinan dan keimanan kita. Tapi kalau dikaitkan dengan riwayat-riwayat, tentu kita harus bijak. Kiranya bagaimana sih hasil dari analisa dan penelitian para ulama ilmu hadis. Nah, disinilah yang perlu kita sampaikan. Hadis ini sebagaimana kita sampaikan tadi banyak disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi, Imam At-Tabrani, Ibnu Abi Ya'la juga menyebutkan kisah yang cukup panjang plus dengan keberkahan-keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidup dalam lingkungan keluarga Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha. Namun, ada salah satu di antara perawi yang masih diragukan kevalitannya, yaitu Muhammad Ibnu Ishaq. Bahkan alasan inilah yang kemudian menjadikan Syekh Albani rahimahullahu taala. Syekh Albani rahimahullahu taala menyatakan riwayat ini tidak sahih. Riwayat ini dhaif.
Kalau dikaitkan dengan keberkahan sampai sedetail itu. Mulai dari kemudian untanya semakin gemuk, kemudian maaf air asinya Halimah semakin banyak, kemudian kambing-kambingnya beranak pinak gara-gara Nabi SAW hidup di sana. Kalau disebutkan dengan riwayat ini yang bersumber dari Muhammad ibnu Ishaq yang bermasalah ini, maka Syekh Albani rahimahullah ta'ala tetap bersikukuh dengan prinsipnya hadis ini tidak sahih. Tapi di sisi lain jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus percaya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pasti akan memberikan keberkahan. Itu yang harus kita yakini. Ya. Tapi untuk lebih spesifikasinya kita tidak bisa percaya dengan riwayat tadi karena memang ada masalah dari sisi hasil analisa dan kritik sanadnya. Wallahu taala alam bisawab. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu taala anha ini statusnya beliau sebagai seorang muslimah dan mati dalam kondisi Islam. Meskipun Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad itu masih meragukan. Dia mati dalam kondisi Islam ataukah tidak. Tapi banyak di antara para ulama-ulama yang lain menyatakan bahwasanya beliau termasuk di kalangan para sahabiat. Sekali lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Kitab ini adalah ensiklopedia nama-nama para sahabat. Dan itu dicantumkan. Mulai dari Thuwabah dicantumkan oleh Ibnu Hajar. Pun demikian Halimah As-Sa'diyah pun dicantumkan di sana. Maka di sinilah kemudian dapat diambil kesimpulan bahwasanya Thuwaibah pun demikian dengan Halimah radhiyallahu taala anhuma termasuk di kalangan sahabiat yang memang benar-benar masuk Islam dan mati dalam kondisi Islam pula. Terakhir, bagaimana status dari Halimah As-Sa'diyah ini? Ya, dari cerita yang sudah kita sampaikan dapat kita prediksi bahwasanya Halimah ini statusnya adalah wanita yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam plus beliau juga pernah mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah wanita yang keempat jamaah dirahmati Allah. Adapun wanita yang kelima ini tidak disebutkan namanya. Ya, karena minimnya informasi dan riwayat. Wanita yang kelima ini adalah wanita dari Bani Sa'ad tapi bukan Halimah. Ini adalah wanita yang kelima. Ya. Jadi ketika Nabi SAW itu hidup di pedalaman, itu diceritakan selain disusui dan dirawat oleh Halimah, Nabi SAW itu pernah disusui oleh wanita yang lain dari Bani Sa'ad dan itu bukan Halimah. Adapun untuk namanya masih diperselisihkan karena minimnya informasi. Ya, karena minimnya riwayat tentang itu. Hal ini didasarkan pada penuturan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Memang ada sebagian ulama yang menyatakan bahwasanya wanita yang kelima ini sebenarnya dan sejatinya adalah Halimah sendiri. Ya, tapi sebagian yang lain seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tidak menyatakan demikian. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya wanita ini adalah wanita yang berbeda meskipun dari qabilah yang sama Bani Sa'ad, tapi ini bukan Halimah. Dan wanita yang kelima inilah yang kelak menjadi ibu susunya Hamzah. Ya. Jadi bukan Halimah. Tapi wanita lain dari Bani Sa'ad. Dan inilah yang akan menjadi ibu susunya Hamzah. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi punya hubungan emosional yang sangat dekat sekali dengan Hamzah. Satu, beliau adalah pamannya. Tapi di sisi lain Hamzah ini menjadi saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari dua wanita yang berbeda. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala min jihatain. Yang pertama dari Thuwaibah tadi dan yang kedua dari mana? Dari wanita lain tapi asal usulnya dari Bani Sa'ad yang sama dengan qabilahnya siapa? Halimah. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Ini adalah wanita yang kelima jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun wanita yang keenam wanita yang kelima jadi statusnya bagaimana? Menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala statusnya adalah wanita yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam plus pernah mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menurut Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Adapun wanita yang keenam, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syaima. Ya, Syaima ini adalah saudari
sepersusuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Syaimah ini adalah saudari sepersusuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak banyak para ulama mengulas tentang biografi Syaimah ini. Hanya saja para ulama sepakat bahwasanya Syaimah ini tidak pernah menyusui Nabi. Tapi hanya saja Syaimah ini punya peran besar di dalam mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah di antara 6 wanita emas, ya, wanita-wanita dan perempuan-perempuan yang punya jasa besar di masa kecil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah menyusui dan pernah merawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Aiman, ya, yang hanya mengasuh Nabi. Thuwaibah al-Islamiyah, sebagai wanita yang pernah menyusui dan merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengasuhnya. Halimah As-Sa'diyah menyusui dan mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima, wanita lain dari Bani Sa'ad pernah menyusui dan mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang terakhir adalah Syaimah, yakni saudari sepersusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah merawat dan mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah di antara, ya, nama-nama wanita yang mudah-mudahan mungkin barangkali kita dapatkan ada nama-nama baru. Semacam mungkin Ummu Aiman, atau mungkin barangkali wanita lain dari Bani Sa'ad, atau mungkin barangkali wanita terakhir tadi, yakni Syaimah. Tapi kita kumpulkan dari berbagai referensi plus status dari setiap yakni wanita tersebut. Maka oleh karena itu, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan yakni dengan Syaimah terutama, sebelum nanti kita akan yakni buat kesimpulan, yakni Syaimah ini pernah mendapatkan yakni perlakuan yang istimewa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika datang utusan dari Hawazin, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu yang datang ini adalah Syaimah. Ini disebutkan di dalam yakni Sahih yakni Muslim. Ketika datang Syaimah dan tahu, ya, dia adalah saudara sepersusuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam plus, ya, beliau pernah merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kemudian meletakkan rida selendangnya dan kemudian mempersilahkan yakni Syaimah itu untuk duduk yakni di atas selendang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagai bentuk penghormatan untuk hak wanita yang punya jasa besar, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan jasanya ketika beliau masih yang di usia beliau. Subhanallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu yakni kesimpulan yang pernah diungkapkan oleh yakni Syekh yakni Saleh Asy-Syami. Ya, beliau adalah seorang pakar sejarawan. Ternyata dari nama-nama wanita ini, ya, memiliki kesimpulan secara filosofi nama mereka yang berkaitan dengan manfaat yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita mengenal ada Aminah, ada Ummu Aiman yaitu Barokah, dan kemudian ada Halimah, kemudian ada wanita lain dari yakni Bani Sa'ad, ada Thuwaibah dan ada Syaimah. Lah, di sini kemudian Syekh yakni Saleh Asy-Syami itu menyimpulkan semua wanita-wanita ini memberikan manfaat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan filosofi nama-nama mereka. Beliau menyebutkan, ya, fil walidah wal qabilah al amnu wal wasyifa. Artinya apa ya nih jamaah? Ya, al amnu itu diambil dari nama Aminah. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan mendapatkan yakni jaminan keamanan. Sedangkan yakni syifa itu artinya apa? Yakni kesembuhan. Dan syifa ini ternyata adalah bedannya Aminah ketika melahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah yakni syifa? Kata para sejarawan, syifa ini adalah ibundanya Abdurrahman ibn Auf. Jadi ibundanya Abdurrahman ibnu Auf itu namanya Asy-Syifa. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir, yang bantu persalinan Aminah itu adalah Syifa ini. Makanya Syekh Saleh Sami ini merangkum nama-nama ini dalam sebuah kalimat yang indah. Kata beliau, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dan pada diri ibundanya tercinta pun demikian dengan bidannya ada rasa al-amnu wasyifa. Al-amnu diambil dari nama ibunya yaitu Aminah, sedangkan Asy-Syifa diambil dari nama
yakni bedannya. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diasuh fi hadinatihi, kata Saleh yani Syami, itu ada rasa apa? Ada rasa al-barakah wan nama. Al-barakah mengingatkan di sana namanya siapa? Nama Ummu Aiman. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa kecil diasuh oleh wanita-wanita emas ini, ada keberkahan. Diambil dari nama Barakah binti Tha'labah, yaitu nama asli dari Ummu Aiman. Wan nama itu ada yakni tambahan-tambahan keberkahan dan kemuliaan. Diambil dari makna wanita yang keenam. Siapa? Yani Asyaima. Syaima secara bahasa ada yang mengatakan itu adalah an-numu, bertambahnya keberkahan dan kemuliaan. Subhanallah. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disusui, ya. Lah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan satu manfaat yang luar biasa. Apa itu? Ats-tsawab, kata Syekh Saleh Sami, ats-tsawab was-sa'at. Kemudian apa lagi? Wal hilm. Ats-tsawab diambil dari nama siapa? Suwaibah. Ats-tsawab artinya apa? Ada pahala. Was-sa'at, ya, itu dari wanita dari Bani yani Sa'ad. As-Sa'at itu artinya ada kebahagiaan. Dan yang terakhir itu ada apanya? Al-hilm. Ya. Al-hilm itu diambil dari namanya siapa? Yani Halimah yani As-Sa'diyah. Subhanallah. Ya. Jadi Syekh Saleh Sami ini seorang pakar sejarawan itu ternyata nama-nama wanita emas yani ini di masa kecilnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau ditilik dari ya makna secara bahasanya itu ternyata memberikan banyak sekali kebaikan di masa kecil Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mulai dari ibundanya sampai yani kepada qabilah atau bidannya, sampai kepada wanita-wanita yang mengasuhnya, sampai kepada wanita-wanita yang yani menyusuinya. Allah taala yani a'lam yani bisawab. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah faedah yang pertama yang bisa kita petik. Ya, yaitu wanita yang punya jasa besar plus status dari setiap wanita yang kita sudah sebutkan. Adapun faedah yang kedua yang bisa kita petik adalah alasan kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus dijauhkan dari kota metropolitan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Halimah yani As-Sa'diyah. Memang sudah kita sampaikan, sudah menjadi tradisi bangsa Arab, dan yang kedua memang ada keinginan pribadi dari ibundanya tercinta. Tapi para pakar sejarawan itu tidak serta-merta hanya melihat kepada dua alasan ini. Tapi tentunya mereka mencoba untuk menggali lagi. Apa sih hikmah? Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijauhkan dari kota metropolitan, dari kota Makkah? Harus tinggal di daerah pedalaman, pedesaan. Yang kita tahu tentunya di sana kehidupannya semakin sulit, berat bila dibandingkan hidup bersama keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih tinggal di situ, kakeknya, paman-pamannya, apalagi mereka adalah keluarga besar dan pembesar suku Quraisy ini kala itu. Nah disinilah kemudian para ulama dan sejarawan mencoba untuk menggali hikmah satu persatu. Apa hikmahnya? Yang pertama, yakni jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam hingga di daerah pedalaman ini yakni demi untuk perkembangan secara psikisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Perkembangan psikologinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam semenjak kecil. Kenapa demikian? Kita tahu Makkah ini menjadi markas center dalam tiga hal. Dulu pernah kita sampaikan. Yang pertama adalah center dan pusat perdagangan. Karena orang berbondong-bondong ke sana. Yang kedua adalah pusat yakni peradaban. Makanya kita kenal mereka datang ke sana itu kadang-kadang juga saring tukar syair-syair Arab. Dan yang ketiga tidak kalah pentingnya, Makkah ini menjadi center dan pusat peribadatan di mana ada syariat haji yang sudah ditetapkan, yakni bahkan yakni kemudian sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh Nabi Ibrahim yakni alaihissalam. Pun demikian dengan ibadah umrah sudah ada. Ini menurut yakni jumhur yakni para ulama. Lah kita tahu yakni jamaah yang dirahmati Allah, kita fokus yakni pada pusat yakni ibadah. Kalau kita pernah baca seperti apa yakni ibadah dan tawafnya terutama ya, masyarakat yakni jahiliyah, mereka semua ketika tawaf ya, ketika mereka tawaf rata-rata mereka melepas apanya? yakni bajunya. Kenapa alasannya? Yakni subhanallah, mengatakan yakni bahwasanya mereka enggak mau beribadah kepada Allah dengan menggunakan ya
pakaian dan fashion hasil dari usaha yang masih syubhat, apalagi jelas-jelas itu diambil dari usaha yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Mungkin lewat usaha begal, atau mungkin mendolimi, atau mungkin barangkali dengan cara-cara yang tidak halal. Makanya mereka beribadah lebih nyaman melepas seluruh bajunya, tak ada satu benang pun yang menempel di baju atau di badan mereka. Subhanallah. Nah, ini salah satu di antara alasannya. Subhanallah. Supaya hal ini itu tidak sampai terpengaruh kepada kejiwaan dan psikis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang kemudian menampakkan aurat. Belum lagi apa jamaah? Kota metropolitan yang namanya khamr misalnya itu sudah menjadi minuman tradisional. Dan ini yang sebenarnya ditakutkan oleh ibundanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi dengan kemaksiatan, belum lagi dengan kesyirikan mereka menyembah berhala. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya inilah skenario sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga secara psikisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sejak di usia belia. Agar Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu benar-benar tidak tahu menau dengan kondisi di waktu kecil. Karena kita tahu jamaah anak-anak kecil itu memang seringkali apa yang dilihat itu lebih kuat memorinya daripada sekedar apa yang dia ucapkan atau mungkin apa yang dia dengar. Makanya ketika anak kecil melihat sesuatu yang kurang etis yang terjadi antara dua orang tuanya, itu akan teringat sepanjang masa. Subhanallah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijauhkan di usia sedini itu karena demi untuk perkembangan secara psikisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah alasan yang pertama dan ini menjadi hikmah yang pertama. Adapun hikmah yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan hal ini juga demi untuk menunjang perkembangan fisiknya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentunya ketika hidup di pedalaman, dan kita tahu pedalaman itu menuntut kita harus bekerja keras. Dan itu yang memang benar dirasakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang terjadi pada seorang Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan ibnu Hakam. Khalifah kalau tidak salah khalifah yang ketiga dari Bani Umayyah. Ada apa dengan Abdul Malik ibnu Marwan ibnu Hakam, Abdul Malik ibnu Marwan yang dikenal dengan Abdul Muluk. Kenapa disebut Abdul Muluk? Karena memang keempat putranya kelak akan menjadi khalifah semuanya. Nah, ini nanti kita akan cerita tentang perkembangan fisik anak-anaknya ini, ternyata ada perbedaan yang sangat mencolok. Perkembangan secara fisiknya. Di antara empat putra dari Abdul Malik ibnu Marwan ibnu Hakam ini, ada yang bernama Yazid, ada yang bernama Hisham, ada yang bernama Sulaiman, dan ada pula disebutkan oleh para ulama, ada yang bernama, yang terakhir ini nanti dikaitkan dengan ini semua, yang bernama Walid. Dan Walid ini adalah anak tertua. Lah kita mengambil dua sampelnya ini adalah Walid dengan adiknya Sulaiman. Ternyata disebutkan dalam sejarah, Walid ini hidup dalam lingkungan istana. Daulah Umayyah kala itu ada di Syria. Sedangkan Sulaiman adiknya ini hidup di daerah pedalaman bersama ibundanya. Subhanallah, seorang ayah Abdul Malik ibnu Marwan ini ternyata bisa melihat hasilnya, terutama dari perkembangan secara fisiknya. Secara fisik ternyata Sulaiman ini, kalau kita bahasakan itu lebih atletis, lebih seger, lebih kuat dibandingkan dengan Walid kakaknya yang hidup di daerah perkotaan, apalagi dalam lingkungan istana. Dan kita tahu ketika hidup dalam lingkungan istana pasti tak ada kerja berat di sana. Hampir semua fasilitas tercukupi. Hal ini tentunya berbeda dengan adiknya Sulaiman yang hidup bersama ibundanya tercinta di daerah pedalaman. Subhanallah. Hal ini ternyata memberikan pengaruh pada perkembangan secara fisik dan jasadnya. Dianggap lebih kuat oleh Abdul Malik ibnu Marwan. Lah, inilah salah satu di antara bukti juga dan menjadi hikmah yang kedua.
kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijauhkan, tidak hanya demi untuk menunjang perkembangan secara psikis dan kejiwaannya, tapi guna untuk menunjang perkembangan secara fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga dan hikmah yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terdidik dengan kerasnya kehidupan dan kesederhanaan. Ya, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terdidik dengan kerasnya, pahitnya kehidupan dan terutama adalah kesederhanaan. Kesederhanaan inilah yang melekat erat pada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya, sekalipun beliau menjadi pemimpin dunia. Padahal apa yang diminta Nabi, maaf ya, kalau bagi seorang pemimpin dunia akan mudah baginya. Makanya kita bisa melihat kelak nantinya bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu enggak tega melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemimpin dunia, seorang penutup para nabi, orang yang paling afdol, paling mulia di atas muka bumi ini harus tidur di bawah pohon. Sampai membawa kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Sembari mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini malu. Ya, coba kita perhatikan orang-orang kafir, para raja-raja dari Persia, raja-raja Romawi, mereka orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemewahan, kenikmatan yang layak untuk mereka. Sedangkan Anda ini manusia yang lebih afdol, lebih mulia daripada mereka. Apa salahnya seandainya engkau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan apa yang kau keinginkan, agar kita ini tidak merasa iba dan empati terus melihat kondisimu seperti ini ya Rasulullah. Apa jawaban singkat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Umar, ya, ujilat lahum thayyibatum fid dunya. Ini adalah kaidah mendasar dan ini seharusnya menjadi prinsip bagi setiap muslim jamaah. Wahai Umar, ngapain ngurusi urusan orang-orang kafir? Orang kafir seandainya mereka menjadi orang yang terkaya sedunia, masuk dalam 10 orang terkaya dalam majalah Forbes dan sebagainya. Kalau kita paham jawaban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan hidup nyaman. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pernah mempermasalahkan mereka hidup dalam kemewahan, mereka punya harta yang lebih banyak daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang punya prinsip sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujilat lahum. Memang dunia ini adalah jannahnya mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala memang ujilat lahum. Allah Subhanahu wa taala sengaja mensegerakan kemewahan, keenakan, kenyamanan selama mereka di dunia. Adapun yang sejatinya kenyamanan kita, enaknya kita, kenikmatan yang kita bukan di dunia ini wahai Umar. Ada masanya nanti. Subhanallah. Hal inilah yang kemudian menjadikan Umar berbesar hati. Dan tidak pernah lagi mengungkit-langkit tentang kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana para ulama menyatakan bahwasanya keberadaan kita di dunia ini hanyalah singgah saja, laksana seorang musafir, ya sudah itu saja. Mereka nangkring di nomor 1 10 manusia terkaya dalam majalah ini yang dikeluarkan majalah dikeluarkan. Ya sudah, kalau kita paham dengan jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajar, itu saja respon dan komentar kita. Karena ini adalah dunianya dan jannahnya mereka. Dan memang Allah Subhanahu wa taala ujilat au ajjalallahu thayyibatim. Allah Subhanahu wa taala sengaja memang mensegerakan mereka bisa merasakan kenikmatan. Tapi kelak nanti mereka akan bisa merasakan kondisi sebaliknya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita kembali lagi kepada Umar. Ya, Umar yang pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya dijawab dengan jawaban yang sangat menohok ini. Yang akhirnya Umar gak pernah bertanya lagi. Lah, ini ternyata menjadi pengalaman berharga untuk Umar bin Khattab dalam menerapkan kepada anak-anaknya dan para generasi-generasi setelahnya. Makanya di dalam sebuah riwayat, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu pernah menyampaikan di sebuah nasihat dan mutiara bijaknya. Ya, beliau pernah mengatakan bahwasanya ikhsyau yanisinu wasyawshibu, agak susah. Ini namanya ta'kid lafzi dalam ilmu balaghah. Wakhlauliku wa tamaddadu wa iyyakum wa tana'um wa ziyyin ni'am wa ziyil ajam. Maaf. Artinya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala belajar banyak
dari kehidupan dan kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau adalah pemimpin dunia, meskipun seandainya dia minta kemewahan dengan mudah dia dapatkan. Tapi disinilah kemudian Umar ya setelah dicambuk sedikit yakni dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya ini terbawa ketika Umar bin Khattab yakni sampai punya anak sendiri. Bahkan yakni ketika memberikan nasihat pernah menyampaikan yakni kalimat yang tadi saya sampaikan. Yang pertama adalah wasausinu. Umar bin Khattab mengatakan, biasakanlah kalian itu dengan kehidupan yang keras agar tidak menjadikan diri ini semakin manja. Pun demikian dengan anak-anak kita. Sekali lagi, ini adalah hasil dari pengalaman yang langsung dirasakan oleh Umar ketika melihat kehidupan dan kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Umar, wasyausibu, katanya, biasakanlah yakni kita hidup dalam kondisi yang memang benar-benar kokoh, tahan banting, ya, agar yakni benar-benar kita itu siap menghadapi segala hal. Maaf, banyaknya orang yang stres, depresi, apalagi yakni kemarin masa-masa pandemi 2 tahun karena banyak lapak yang harus tutup, mungkin yakni ekonomi yang tidak stabil dan sebagainya. Tapi bagi seorang muslim yang bijak, ya, ketika dia itu kokoh yakni imannya, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi seperti ini tidak akan dijadikan sebagai yakni ajang untuk bareng-bareng seakan kor, depresi semua, banyak orang gila dan sebagainya, tidak. Nah, ini yang didapatkan pelajaran ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kata Umar, wahlauliku. Artinya apa? Biasakanlah memakai pakaian yang lama. Ini juga belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf ya, yakni kita insya Allah lebih mewah daripada jumlah pakaian yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebut dalam riwayat ada yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya pakaian yakni 2 saja, yang satu untuk harian, yang satu yakni untuk momentum spesial Idul Fitri dan Idul Adha misalnya. Gak banyak, sebagaimana mungkin puluhan atau mungkin barangkali ratusan berjejer di lemari, yakni lemari pakaian yang kita, subhanallah. Itu pun kalau Nabi SAW seandainya memiliki lebih dari 3 atau 4 yakni pakaian, tidak seperti kita yang semuanya hampir dipastikan masih baru-baru. Makanya Umar bin Khattab mengatakan apa? Ikhlauliku. Biasakanlah kita dan anak-anak kita memakai yakni pakaian. Kalau sudah layak ya sudah. Gak harus kemudian diganti. Gak harus kemudian beli yang yakni baru, subhanallah. Sekali lagi pelajaran dari kehidupan dan kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, wa iyyakum wat tana'um wa ziyal ajam. Hati-hati ketika engkau hidup dalam kemewahan. Ini juga belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ya nih bagaimana kesederhanaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yani hidup dan tidur yang setiap harinya kadang-kadang bangun tidur terlihat apa? Yani bekas. Kalau kita ya mungkin membekas karena kelamaan di atas yani spring bed. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beda jauh dengan kondisi kita, insya Allah jauh yani banget dengan kondisi yani kita saat ini. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungkan mengenai hal ini. Dan yang terakhir, waziyya al-ajam. Jangan kita itu suka memakai pakaian-pakaian karena mengikuti tren yang lagi viral, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya mungkin sekarang lagi musim pakaian yang seperti ini dengan harga yang mahal dibeli. Ya mungkin yani pakaian yang compang-camping, misalnya celana kelihatan lututnya dibeli meskipun dengan harga yang yani mahal. Kata Umar bin Khattab, yani tinggalkan ini semua. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hikmah yang yani ketiga. Sepertinya waktunya sudah habis. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dan masih cukup yani panjang dan qadar masa maf'al. Mudah-mudahan nanti bisa kita tuntaskan ya. Mudah-mudahan bisa kita tuntaskan yani tema ini, karena tema tentang pembedahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga cukup yani panjang yani pula. Allahu taala alam yani bisawab. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah taala sesi yang kedua masih di tema yang sama, karena ada beberapa poin yang belum kita tuntaskan di sesi yang pertama ini, yaitu tema besar kita ya, hikmah dan pelajaran penting yang bisa kita petik dari masa menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di usia yani belia. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.